Ya, baik. Selamat malam, Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian, dimanapun berada. Rabu malam kita ketemu terus lewat Zoom. Malam ini adalah tema terakhir dari seri kitab ulangan, yaitu kesimpulannya. Ya, di Rabu mendatang kita akan membahas ringkasan yang lengkap dari kitab Taurat. Mengapa? Sebab kita sudah menyelesaikan kitab Taurat malam ini, yaitu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Jadi kita buat ringkasannya yang lengkap nanti, supaya Bapak Ibu ingat apa yang kita pelajari secara gambar besarnya. Ya. Sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, karena kami punya kesempatan yang luar biasa. Kami boleh belajar firman kebenaran sesuai dengan yang dimaksud oleh Alkitab, sesuai dengan pikiran perasaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya program ini Engkau berkati agar banyak manusia mengerti kebenaran. Mohon berkati juga mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baik. Bapak Ibu, malam ini adalah kesimpulan daripada kitab ulangan. Setelah kita melalui seri panjang dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan pun malam ini adalah terakhir. Nah, artinya apa? Artinya kita sudah menyelesaikan kitab Taurat di malam ini. Itu sebabnya di pertemuan Rabu depan kita akan meringkas kitab Taurat secara lengkap, meskipun ringkas, ya, supaya kita semua bisa melihat gambar besarnya, tidak hilang di detailnya. Banyak orang kalau membaca Alkitab itu kalau detail terus, hilang dia, nggak bisa melihat gambar besarnya. Itu sebabnya belajar dengan cara ini sangat efektif, supaya kita tidak tenggelam pada detailnya saja. Oke, kita mulai. Ya. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai lanjut, kita perlu review sejenak. Kita sudah menyelesaikan kitab Kejadian dari ayat 1 sampai ayat 50. Ya. Itu dimulai dari segala permulaan. Permulaan penciptaan langit dan bumi, permulaan adanya manusia, permulaan terjadinya dosa, permulaan pembunuhan yang pertama kali, permulaan poligami yang pertama kali, dan seterusnya. Semuanya permulaan ada di sana. Sampai di pasal 11. Lalu pasal 12-nya itu permulaan lahirnya bangsa Israel. Dimulai dengan dipanggilnya Abraham. Nanti Abraham, Ishak, Yakub, lalu terjadi bangsa Israel. Ya. Bangsa Israel lalu terjadi kelaparan, mengungsi ke Mesir karena Yusuf. Tetapi sepeninggal Yusuf, nah itu di kitab Keluaran mulainya. Bangsa Israel mengalami perbudakan di Mesir karena Fir'aun yang baru tidak mengenal Yusuf, tidak tahu bangsa Israel juga, jadi dimusuhi. Ya. Nah, kitab Keluaran mengisahkan tentang keluarnya bangsa Israel dari Mesir menuju Sinai untuk menerima perjanjian dengan Allah. Di Sinai itulah perjanjian yang pertama. Diberikan 10 firman Tuhan, diberikan Taurat. Demikian terus peraturan diberikan dari waktu ke waktu di Gunung Sinai. Setelah itu kitab Bilangan barulah melanjutkan dari Sinai ke Kades Barnea. Kades Barnea nanti lanjut terus sampai ke Kanaan tujuannya. Nah, jadi di Bilangan itu Tuhan mengulang lagi peraturan dan hukum yang pernah diajarkan, ya, dan seterusnya. Perjalanan dari Kades Barnea ke Moab makan waktu 38 tahun, terlalu lama, saudara. Karena muter-muter. Padahal itu cuma
mungkin setahun sudah sampai kali harusnya. Ya. Nah, apa yang Tuhan katakan sementara menunggu di tanah perjanjian, itulah bilangan sampai akhir. Nah, kemudian kita selanjut ke kitab Ulangan. Ulangan ini adalah demikian. Ini adalah timeline-nya, Bapak Ibu. Sebentar, saya mau beri warna ya. Ya. Setelah Yusuf mati, perbudakan di Mesir terjadi, itu dibahas di kitab Ulangan. Ya. Keluar dari Mesir sekitar tahun 1446 sebelum Masehi. Kemudian setahun kemudian sampai di Gunung Sinai, diberikan 10 firman Tuhan di kaki Gunung Sinai. Kemudian selama berkemah di kaki Gunung Sinai, diberikan aturan-aturan Taurat. Itu yang dibahas kitab Imamat. Nah, kitab Bilangan itu adalah sejak dari Sinai sampai Musa mati. Ya. Nah, jaraknya dari keluar dari Mesir sampai Musa mati ini, yaitu sudah di pinggir Kanaan, 40 tahun. Begitu ya. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, ya. Jadi kalau kita lihat peta ini, Bapak Ibu, perhatikan yang di kiri ini. Jadi dari Sinai melanjutkan perjalanan ke Kades Barnea. Kades Barnea mau menembus Edom, ditolak, muter ke bawah. Lalu sampai di Moab, perang dengan Hesbon dan seterusnya di kota Hesbon. Lalu berkemah di sini, di Arabah, di dataran Moab. Ini dia. Jadi pas di sebelah timurnya Sungai Yordan. Ini Sungai Yordan nih Bapak Ibu. Ini. Jadi bangsa Israel berkemah di sini, di Arabah. Sebelah timurnya Sungai Yordan. Sedangkan di seberangnya Sungai Yordan, kota Jericho. Inilah Kanaan. Jadi sebenarnya sudah sampai dekat sekali di perbatasan Kanaan. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Nama kitab Ulangan diambil dari terjemahan Septuaginta, yaitu Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani. Di Ulangan 17 ayat 18. Yaitu tentang kewajiban seorang raja untuk membuat salinan dari hukum itu. Salinan di situ, salinan Taurat maksudnya, ya. Di Septuaginta itu frase salinan dari hukum itu diterjemahkan Deuteronomion. Nah, itu dipakai sebagai nama kitab. Dalam bahasa Inggris dipakai nama kitabnya Deuteronomy, yang artinya hukum kedua. Ya. Tetapi jika menurut praktek tradisional Yahudi, nama kitab itu diambil dari kalimat pembukanya. Nah, kitab Ulangan di kalimat pembukanya adalah Devarim. Devarim itu artinya perkataan atau firman juga boleh, ya. Jadi nama Ibraninya Devarim, kitab Ulangan itu. Ya. Nah, kitab ini sebenarnya bukan hukum kedua, tetapi berisi pernyataan kembali atau mengulang kembali hukum-hukum yang diberikan Tuhan kepada Musa di Sinai untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Jadi berupa perkataan-perkataan Musa tentang perjanjian di Sinai, yaitu ringkasan narasi Keluaran, Imamat, dan Bilangan. Ringkasannya semua ada di Ulangan. Pada umumnya mengulang hukum-hukum yang pernah disampaikan sebelumnya. Jadi memang cocok kalau disebut ulangan, mengulang. Tetapi kali ini kepada generasi Israel yang baru. Kita tahu bahwa generasi Israel yang keluar dari Mesir yang waktu itu di umurnya 20 tahun ke atas sudah mati semua di padang pasir. Kecuali Yosua dan Kaleb. Nah, ini Musa mengulang terhadap generasi yang baru. Ya. Nah,
sebelum masuk ke Kanaan. Jadi generasi yang baru dipersiapkan sebelum masuk Kanaan. Nah, banyak dari Keluaran pasal 20 sampai 23 diulang di kitab Ulangan ini. Kitab ini juga mengisahkan ketika bangsa Israel sudah sangat dekat dengan Kanaan. Itu tadi yang kita lihat di peta tadi. Jadi berkemah di dataran Moab, di Arabah, tinggal menyeberangi sungai Yordan dan menaklukkan Kanaan. Nah, pada saat yang kritis itu, Tuhan menginspirasikan kepada Musa agar menyampaikan pesan-pesan penting kepada generasi yang baru. Sebab perjanjian di Sinai itu dulu mereka masih kecil mungkin. Jadi perlu diingatkan, diajar kembali. Apa yang harus dilakukan ketika sampai di Kanaan. Harus ditekankan kembali. Sebab musuh yang satu ini besar-besar. Dan banyak berhalanya. Kalau tidak dipersiapkan malah larut dalam berhala itu malah nanti. Nanti malah sampai sana mengawini perempuan-perempuan Kanaan dan larut ke dalam penyembahan berhala, maka dipersiapkan, ya. Itulah kitab Ulangan. Akhirnya Musa mati digantikan Yosua. Kitab Ulangan ini sebenarnya formatnya itu perjanjian. Persis perjanjian bangsa Het di zaman itu. Rupanya kitab Ulangan ini ditulis supaya semua bangsa Israel mengerti ini sebenarnya perjanjian antara Allah dan umat Israel. Ya. Dimulai dari pembukaan. Pembukaan itu siapa saja yang pihak-pihak yang terkait. Nah, itu ditulis di Ulangan 1 ayat 1 sampai 5. Kan yang terkait Tuhan, Musa, Yosua, dan umat Israel. Perjanjiannya, ya. Kemudian latar belakang sejarah kenapa itu terjadi. Nah, itu bisa dibaca di Ulangan 1 ayat 6 sampai Ulangan 3 ayat 29. Ya, dan seterusnya. Prinsip-prinsip dasarnya, apa hukum-hukum yang berlaku. Kalau melanggar, sanksinya apa. Kalau taat, rewardnya apa. Nah, itu semuanya ada di situ, persis perjanjian, ya. Ada para saksinya, gitu. Yang nggak ada cuman kematian Musa. Kalau perjanjian nggak sampai pihak-pihaknya mati, ya, gitu. Tapi formatnya mirip, ya. Oke, kita lanjutkan. Isi dari kitab Ulangan ini berisi 3 khotbah perpisahan Musa, 3 pesan terakhir Musa sebelum Musa mati, yang disampaikan pada generasi yang baru, ya. Nah, khotbah ini disampaikan Musa persis di sebelah timur sungai Yordan. Tadi itu petanya tadi itu di tanah Moab di Arabah. Khotbah pertama bisa dibaca Ulangan 1 ayat 4 Ulangan pasal 1 sampai pasal 4 ayat 43. Musa tidak hanya menyampaikan secara oral tapi juga menulisnya. Itu dicatat di Ulangan 31 ayat 9, ayat 22 dan ayat 24, ya. Jadi ini pesan Musa yang pertama kali, yaitu menceritakan kembali hubungan antara Allah dan umat Israel. Bagaimana mereka mengembara di padang pasir, bagaimana penyertaan Tuhan, tiang awan, tiang api, bagaimana laut terbelah, ya. Bagaimana perang gagal lalu menang, bagaimana bangsa Israel memberontak sehingga mati di padang pasir, bagaimana mereka menolak untuk melanjutkan ke Kanaan. Semua diceritakan oleh Musa, sehingga generasi yang baru harus bisa belajar dari sejarah. Oke, yang kedua itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua, isi dari perjanjian itu, yaitu menjelaskan bagaimana Israel harus hidup di Kanaan nanti. Bagaimana Israel bergaul dengan Tuhan yang kudus. Artinya bangsa Israel harus hidup kudus. Nah, bagaimana caranya? Nanti kalau Bapak Ibu baca detailnya ya, di Ulangan pasal 4 ayat 44 sampai pasal 28 ayat 68 itu. Salah satunya, jangan kamu mengawini perempuan Kanaan. Ya, jangan kau menyembah berhala mereka. Hancurkan berhala mereka.
Nah itu, ya. Nah, kemudian khotbah terakhir Musa. Itu pasal 29 ayat 1 sampai pasal 30 ayat 20. Musa menekankan kembali komitmen terhadap perjanjian itu. Harus taat, ya. Nah, setelah itu barulah Musa mati. Digantikan oleh Yosua. Jadi kalau ditanya mengapa harus diulang lagi. Ya, sederhana saja. Kitab Ulangan ini kan ditulis 40 tahun setelah Kitab Keluaran. Sehingga seluruh generasi yang keluar dari Mesir, yang disensus di Sinai sudah mati. Kecuali Musa, Yosua, dan Kaleb. Generasi yang baru ini, yang ketika menyeberang Laut Teberau yang terbelah itu dulu masih anak-anak. Jadi mereka perlu diingatkan dan disegarkan dengan perjanjian di Sinai. Di samping itu mereka sudah sampai di sisi timur Sungai Yordan, tinggal menyeberang. Jadi harus bersiap berperang menaklukkan Kanaan. Jadi perlu komitmen yang kuat agar taat kepada apa yang dituntut oleh Tuhan. Ditambah lagi Musa tidak bisa ikut ke Kanaan. Jadi mereka harus dikuatkan. Musa mau memberitahu mereka juga, penggantiku adalah Yosua. Ya. Oke. Catatan penting dari Kitab Keluaran. Tujuan penulisan dari Kitab Keluaran ini adalah mengingatkan generasi baru umat Israel agar akan apa yang telah dilakukan Tuhan bagi umat Israel, agar mereka tidak mengulang kesalahan yang sama seperti generasi sebelumnya, dan taat kepada seluruh perjanjian yang dibuat di sini. Itu tujuannya. Penulisnya siapa? Musa. Kecuali bagian terakhir. Kemungkinan besar ditulis oleh Yosua, penggantinya, meneruskan. Sebab di situ ditulis Musa mati. Nggak mungkin dong Musa mati tapi bisa menulis. Nah, pasti ada yang meneruskan. Ya, kemungkinan besar Yosua yang paling masuk akal. Ditujukan kepada siapa? Kepada seluruh generasi baru umat Israel yang segera akan masuk ke Kanaan. Ya. Tahun penulisannya sekitar 1407 sampai 1406 sebelum Masehi, kira-kira situ. Lokasi peristiwanya ada di mana? Di sebelah timur Sungai Yordan. Arabah di tanah Moab, di perbatasan Kanaan. Ini catatan pentingnya Kitab Ulangan ya. Ya. Ayat-ayat kunci dari Kitab Ulangan ini, contohnya ayat Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Ini penting sekali. Apa itu? Shema Yisrael. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu, Adonai itu Allah kita, Elohim kita. Adonai itu Esa, satu. Atau terjemahannya bisa begini, Allah kita itu cuma yang Adonai ini. Adonai yang ini gitu, bukan Adonai yang lain, karena banyak dewa kan. Elohim kita itu yang ini, Elohimnya nenek moyang kita, Elohimnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu perlu ditekankan supaya bangsa Israel hanya mempunyai Tuhan yang satu. Dan selanjutnya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Bangsa Israel diperintah untuk mengasihi Tuhan dengan semua yang ada pada dirinya, seluruh hidupnya. Nah, di ayat 7 itu ada yang penting. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Artinya apa? Generasi berikutnya harus diajar terus. Harus tahu Elohim kita itu Adonai. Cuma itu, gak ada yang lain. Kamu harus mengasihi dengan segenap yang ada padamu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Apa artinya? Artinya kita harus mengajar anak-anak kita dengan rajin sekali dalam setiap kesempatan. Gak ada kesempatan untuk membuat gosip, apalagi merencanakan kejahatan bagi sesamanya. Anak-anak harus dididik takut akan Tuhan ya, sejak dini.
Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ingat ini. Inilah yang dibawa sampai kitab Wahyu. Apa yang ada di dahi? Itu ajaran kebenaran. Allah kita cuma satu, Adonai. Kasihi Dia dengan seluruh hidup kita. Heran ya, ada banyak orang tidak belajar Alkitab. Ngotot. Kitab Wahyu kok ada hubungan dengan kitab Keluaran katanya. Itu yang di dahi itu chip, Pak. Vaksin yang mau disuntik. Zaman sekarang ini banyak orang udah nggak berhikmat, ngomongnya kenceng lagi. Bisa-bisanya buat komentar di YouTube saya. Ini pendeta tidak mengerti ini. Wahyu kok ke kitab Keluaran gitu. Aduh, ya sudah, saya diam saja. Ya. Tapi kamu lihat, kamu nggak bakalan ngerti kebenaran selamanya. Kalau tidak bertobat. Nggak belajar sok tahu, itu begitu. Itu tegar tengkuk tuh namanya. Seperti bangsa Israel. Sudah diajarin nggak mau. Ya, kita lanjutkan dulu ya Bapak Ibu. Ayat yang penting lain lagi adalah, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, terhadap orang yang mengasihi Dia, dan berpegang pada perintahnya, sampai kepada beribu-ribu keturunan. Artinya turun-temurun. Ya. Nah, tetapi ini bahaya ini. Tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci Dia, Ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci Dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Manusia, kalau berani menentang Tuhan, itu manusia bodoh namanya. Dengan apa kita melawan? Kita ciptaan. Ya. Ini sudah dijelaskan di ayat-ayat kunci ini. Kalau masih nggak mengerti juga ya pantas binasa memang. Bebal namanya. Ya. Tuhan itu tidak menginginkan seorang pun binasa. Makanya Tuhan sangat fair memberitahu aturannya, memberitahu hukumnya, memberitahu bahwa apa yang kita tabur kita tuai. Taat diberkati, tidak taat dikutuk. Ya. Ingat, berkat jangan pikirannya duit melulu. Diberkati itu maksudnya Tuhan berkenan. Ya. Oke, berikutnya. Ya. Kitab Ulangan ini menarik dan unik. Mengapa? Paling banyak dikutip di Perjanjian Baru. Minimal ada 80 kutipan. Banyak sekali loh, tapi banyak orang tidak menyadari hal itu. Kitab Ulangan bahkan mencatat 10 firman Tuhan, bukan? Menarik, unik. Tidak salah juga kalau ada yang mengatakan bahwa kitab Ulangan ini adalah detak jantungnya Perjanjian Lama. Seluruh Perjanjian Lama itu intinya ada di kitab Ulangan. Shema Yisrael kan kitab Ulangan. Ya. Nah, para nabi juga mengutamakan kitab Ulangan ini. Bahkan berisi hukum yang terutama kitab Ulangan ya. Di situ Musa naik ke Gunung Nebo lalu melihat Kanaan dari jauh. Di kitab Ulangan juga. Ya. Nah, berikutnya ya. Uniknya ketika Tuhan Yesus dicobai melawan iblis di Matius 4 ayat 1 sampai 11. Tuhan menggunakan kitab Ulangan untuk melawan iblis. Iblis berkata begini, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Matius 4 ayat 3. Dijawab oleh Tuhan Yesus Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu dari Ulangan 8 ayat 3. Ya. Begitu juga dengan dialog yang lain. Jatuhkan dirimu ke bawah. Iblis pakai Alkitab juga loh.
Perjanjian Lama, Mazmur 91 ayat 11 sampai 12 dipakai oleh iblis. Itu kamu. Jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Tapi dijawab lagi oleh Tuhan Yesus memakai Ulangan 6 ayat 16. Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya. Iblis kebangetan akhirnya. Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Nah, sekali lagi Tuhan menggunakan Ulangan 6 ayat 13. Nyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia. Makanya ya Bapak Ibu ya, kalau kita belajar itu harus mau merendahkan diri, siapapun kita. Jangan mentang-mentang udah jadi bos di mana-mana terus sombong. Jangan mentang-mentang gelarnya banyak sombong. Apalagi nggak punya gelar apa-apa. Nggak belajar Alkitab, tapi sombong, nyala-nyalain. Itu aneh ya. Manusia itu suka aneh loh, saya bingung. Padahal kita sekolah pun kita tetap nggak berani sombong. Belajar Alkitab makin kita tahu, makin kita takut bahwa kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Takut berbuat dosa maksudnya. Tapi tidak takut apapun. Mau setan, mau guna-guna, mau genderuwo, nggak mempan sama kita. Amin ya semua ya. Belajar itu harus berdampak. Oke. Nah, hukum yang terutama ini jelas diambil dari Ulangan. Ulangan 6 ayat 5, kasih Tuhan Allahmu. Dan yang kedua diambil dari Imamat 19 ayat 18. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi sebenarnya perjanjian lama itu dasarnya itu adalah Taurat. Kalau kita mengerti Taurat dengan lengkap, maka berikutnya menjadi jelas dan mengerti. Nah, mengikuti alur ceritanya jadi mengerti. Nah, malam ini kita selesaikan kitab Taurat. Bapak Ibu yang belum ikut urut, silahkan mengulang dari kitab Kejadian, sesi 1 sampai 50 dan seterusnya. Tidak perlu buru-buru, nikmati saja. Karena firman Tuhan harus dinikmati, sehingga tidak lupa lagi. Kalau orang buru-buru nggak menikmati, lupa lagi pasti. Ya, karena menarik sekali kebenaran itu. Oke. Nah, ringkasan kitab Ulangan. Ini ringkasan sangat detail nih Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa baca sendiri nanti ya. Tapi sepintas begini. Ini per pasal kita bahas. Misalnya Ulangan pasal 1 sampai pasal 3. Itu kisah dari Sinai ke Yordan, tanah Moab. Akhirnya Musa tidak diperkenankan masuk ke tanah perjanjian karena kesalahannya. Tetapi Allah menyediakan sesuatu yang lebih baik. Rupanya tokoh-tokoh iman perjanjian lama itu, meskipun Musa salah, tapi disediakan yang lebih baik. Itu ditulis di Ibrani 11 ayat 39 sampai 40. Coba saya bacakan ya. Kemudian kita tahu, rupanya ada yang lebih baik, jauh. Ibrani pasal 11, 39, 40. Saya bacakan ya. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Mengapa demikian? Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita tidak dapat sampai, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Jadi kalau Musa tidak sampai Kanaan di bumi, tapi ia akan mendapatkan yang lebih baik di surga. Ya, kita mengerti hal itu. Oke. Nah, Ulangan 4 ayat 5, Musa menasihati bangsa Israel agar memelihara hukum Allah. 10 firman Tuhan dan semua aturannya. Ayat pasal 6 tentang Shema, pasal 7 tentang apa yang harus dilakukan terhadap orang Kanaan dan berhala mereka harus dihancurkan. Sebab bangsa Israel adalah kesayangan Allah, bangsa yang kudus. Nah, Ulangan pasal 8 mengingatkan mujizat yang terjadi di padang pasir. Allah mencobai Israel, menguji selama 40 tahun.
diberi roti mana selama 40 tahun. Pakaian mereka pun tidak rusak selama 40 tahun. Dan kaki mereka tidak bengkak, padahal jalan kaki terus. Ya. Ulangan 9, peringatan bagi Israel akan pemberontakan dan tegar tengkuknya mereka itu. Ini ringkasan-ringkasan nih, per pasal Bapak Ibu. Ulangan 11 mengisahkan kalau taat diberkati, kalau tidak taat dikutuk. Ulangan pasal 12 sampai pasal 15 yaitu berbagai perintah Tuhan tentang haram dan halal, persembahan, tahun sabat, perbudakan, buah-buah sulung, dan sebagainya. Bisa dibaca sendiri. Ulangan 16 tentang 3 hari raya. Ulangan 17, nubuatan tentang adanya raja bagi Israel. Sudah dinubuatkan di ulangan 17. Ulangan 18, nubuatan tentang akan datangnya seorang nabi. Kita sudah bahas di sesi yang lalu. 19 tentang kota perlindungan. Pasal 20 tentang hukum tentang perang. Pasal 21 sampai 26 tentang berbagai hukum. Untuk detailnya bisa dibaca sendiri ya. Pasal 27 tentang perkataan Taurat dan 12 ucapan kutuk. Nah, macam-macam ya. Jadi ringkasannya begitu. Pasal 28 bahkan dinubuatkan bahwa suatu hari terjadi diaspora. Apa itu diaspora? Tercerai-berai Israel. Ini sudah dinubuatkan sejak kitab Ulangan. Akan tercerai-berai. Akan mengalami pembuangan ke Asyur, ke Babel suatu hari ya. Nah, Ulangan pasal 29 sampai 30 itu pesan terakhir dari Musa. Musa memperingatkan jika kau tidak mendengarkan suara Tuhan, maka Tuhan akan jika engkau mendengarkan suara Tuhan, maka Tuhan akan menganugerahkan hidup yang berlimpah. Sebaliknya jika tidak, maka akan berakhir dengan kematian dan kehancuran. Ulangan 31, Yosua menggantikan Musa. Ulangan 32, nyanyian Musa, nasihat Musa terakhir. Ulangan 33, Musa memberkati Israel. Dan ditutup ulangan 34, Musa mati akhirnya. Digantikan Yosua. Itu adalah ringkasan kitab Ulangan. Nah, kesimpulannya sekarang. Kesimpulan kitab Ulangan apa ya? Ya. Ada beberapa poin, 4 poin saja. 4 poin besar tapi. Ya. Apa yang Tuhan, jadi ulangan pasal 1 ayat 1 sampai ulangan pasal 4 ayat 43. Di situ ditulis tentang apa yang Tuhan telah kerjakan. Itulah pesan Musa yang pertama. Yaitu Musa mengulang apa yang telah dilakukan Tuhan atas bangsa Israel. Sejak keluar dari Mesir sampai ke Moab. Ini kan di pinggir sungai Yordan, Moab ya. Begitu. Nah, berikutnya ulangan pasal 4 ayat 44 sampai 28 ayat 68. Di situ dijelaskan prinsip-prinsip tentang hidup kudus. Sebab bangsa Israel harus hidup kudus. Sebab Allah kita, Tuhan itu kudus. Di situ dijelaskan prinsip hidup kudus. Itulah pesan Musa yang kedua. Berisi 10 firman Tuhan, berisi bagaimana mengasihi Tuhan Allah, ya, bagaimana hukum ibadah yang benar, bagaimana cara memerintah bangsa, bagaimana hukum relasi antar manusia, ya, hukum sosial, kemudian akibat ketaatan dengan ketidaktaatan, semuanya dibahas di pesannya Musa yang kedua itu. Jadi mendengar suara Tuhan atau taat membawa berkat bagi Israel. Dan sebaliknya memberontak membawa kutuk kematian. Nah, pesan Musa yang ketiga, panggilan untuk berkomitmen kepada Tuhan. Sebelum Musa mati, Musa memanggil semua, ayo, kau harus komit sama Tuhan. Jangan mengulang kesalahan yang sama. Begitu ya. Dan yang terakhir kesimpulannya adalah perubahan kepemimpinan. Yaitu
hari-hari akhir Musa itu, dan Musa yang pernah berbuat salah, tetapi ia sosok yang luar biasa. Akhirnya ia mati di puncak gunung Nebo. Ya, itulah kesimpulan dari kitab Ulangan. Meskipun Musa pernah buat salah, tetapi kitab Ibrani mencatat bahwa Allah menyediakan yang lebih baik. Bukan Kanaan di bumi, Kanaan di surga. Langit baru, bumi baru. Begitu ya Bapak Ibu ya. Pertemuan kita Rabu depan, kita akan membahas ringkasan kitab Taurat. Mengapa kita perlu membahas ini? Karena kita sudah menyelesaikan 5 kitab pertama di Alkitab kita. Nah, itu adalah kitab Taurat. Nah, ringkasan besarnya seperti apa? Supaya Bapak Ibu Saudara sekalian masih ingat, oh garis besarnya begitu. Karena kita sudah habiskan waktu berapa tahun ini ya, sejak kitab Kejadian. Jadi perlu diulang tapi secara singkat, tapi harus lengkap. Ya, oke Bapak Ibu sekalian. Jadi itulah yang akan kita bahas di Rabu depan, ringkasan kitab Taurat. Tapi malam ini kita sudah selesaikan kitab Ulangan. Ya, kitab Ulangan seperti kita tahu berakhir dengan kematian Musa dan diganti oleh Yosua. Lokasinya ada di pinggir sungai Yordan, di sebelah timurnya. Dan tinggal menyeberang. Di seberang sungai Yordan ada kota Yeriko. Sudah masuk wilayah Kanaan. Nah, untuk itulah maka seluruh generasi dikumpulkan oleh Musa, diceritakan kembali, dulu nenek moyangmu begini, mereka mati, kamu sekarang jangan lagi ya, kamu harus hidup kudus ya, jangan mengulang kesalahan yang sama, jangan memberontak, supaya engkau hidup diberkati, supaya engkau masuk ke Kanaan dan hidup berlimpah di sana, negeri yang penuh susu dan madunya. Begitu ya, sebelum Musa mati itu pesan terakhirnya begitu. Itu kitab Ulangan. Nah, jadi kitab Ulangan berakhir di sebelah timur sungai Yordan. Berikutnya nanti setelah kita bahas ringkasan seluruh kitab Taurat, kita akan lanjutkan perjalanan itu. Di pinggir sungai Yordan, di sebelah timurnya, menyeberang sungai Yordan, masuk ke Kanaan. Itulah yang akan kita bahas di kitab Yosua. Begitu ya Bapak Ibu ya. Saya rasa cukup. Kita akan lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Baik, co-host Ripka silakan. Ya, baik, kita sambung dengan sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan raise hand. Yang pertama ada Bapak Heri Lumoindong. Silakan Pak. Pak Heri, silakan Pak. Ya Pak, yuk. Oke, selamat malam Pak Wignyo. Selamat malam. Terima kasih kesempatan yang indah ini. Pertanyaan saya, apakah masih ada kota perlindungan? Saya agak penasaran ini. Kota perlindungan itu kan Tuhan suruh ya. Ya. Untuk yang membunuh tanpa sengaja, bahkan tanpa rasa marah, dendam sebelumnya. Kayaknya kok indah banget gitu loh. Ya. Nah, itu ada nggak sekarang Pak di Israel sana? Ya. Sekarang ini Pak, sudah tidak berlaku seperti itu Pak. Oh. Kalau membunuh ya dihakimi, dimasukin penjara. Sebab yang namanya membunuh tanpa niat jahat itu sulit dibuktikan Pak. Nah itu yang saya membuat saya penasaran gitu loh Pak. Ya, kan itu sulit itu kan dibuktikan. Awalnya memang Tuhan suruh kan, Tuhan yang beri perintah itu. Betul. Nah kemudian Bapak katakan sudah tidak ada. Ada nggak Pak
Ya artinya perintah. Ya oke deh, sekarang harus secara ini Pak ya, lisan ya, Ya, tertulis gitu loh. ya. Ya, Apanya, Pak, maksudnya? ya itu kota perlindungan itu kan tadi Oh, Bapak bilang kan sudah tidak ada. dahulu memang ada, Pak. Itu kan Ya, fakta, ya. ya, Nah, ya, kita perlu tahu bahwa Taurat bagi ya. orang Kristen itu kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, Pak. Oh iya. Ya. Jadi bahkan perjanjian dengan Abraham contohnya, satu contoh saja nih, banyak sekali yang dibatalkan. Oh, Perjanjian dengan Abraham tentang ya, sunat itu kan disebut adalah perjanjian yang kekal. ya. Tapi bagi kita sekarang sudah tidak berlaku. Yang penting bukan sunat fisik. Memang Sunat tidak hati. dilarang sunat fisik untuk Iya, kesehatan. iya, iya. Tetapi yang penting sunat hati. Nah, begitu, Pak. Jadi hukum Jadi yang begitu berlaku masuk sekarang zaman Kristus sudah nggak ada itu Pak ya. sudah, Zaman Yesus sudah nggak zaman ada. Kristus mungkin masih ada, Pak, sisa-sisanya. Oh, kota perlindungannya. Mungkin, tapi Oh, kemungkinan sudah tidak efektif juga. Kenapa? Karena tidak pernah dibahas juga setelah itu. iya, 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 iya. Ya, Iya Pak. ya. Oke. Oke, Terima kasih Pak. Tuhan berkati. Sama-sama. Ya, berikutnya. Oke. Baik, selanjutnya Bapak Joko Siswanto, silakan Pak. Pak Joko, silakan. Salam Pak, Shalom. terima kasih. Selamat malam nih. Selamat malam. Saya mau nanya Pak. Ya, Eh, silakan. Adakah ini mungkin tipe atau cara metode yang terbaik ya? Yang apakah betul ini yang Tuhan pakai? Di mana kalau belajar itu direview lagi, diulang lagi gitu loh Pak. Makanya ada kitab ulangan. Ya, Karena kan betul. manusia terbatas begitu Pak. Betul. Makanya, Jadi Pak, untuk itu aja Pak. ya, prinsip pendidikan itu mengambil dari kitab ulangan itu, Pak, harusnya. Wah, luar biasa. Didiklah anakmu Kita diterapkan Pak ya. berulang-ulang gitu, harusnya. Betul. Jadi Makanya setiap saat, jadi orang nggak bisa gini, Pak, belajar tuh. Jam belajar, mau belajar. Habis itu nggak belajar lagi. Sebenarnya nggak bisa gitu sebenarnya. Sebenarnya betul. seluruh hidup kita, aku mau belajar. Gitu. Pasti Iya. jadi kalau itu. Makanya suruh ikat di dahi, suruh ikat di tangan, diikat di pintu. Itu sebenarnya bukan soal harafiah. Itu soal kita harus ingat terus, lakukan. Selalu tetap di dalam firman. Setiap saat jangan lupa engkau anak Allah, bukan anak setan. Kan gitu. Ya kan banyak orang lupa bahwa dirinya anak Allah. Aduh. Betul sekali. Karena Iya. begini Pak, pada saat saya waktu belum memahami Alkitab ini, artinya pada saat saya membaca gitu, sempat kitab ulangan kok saya udah pernah baca di mana ya? Seperti boring gitu loh. Iya, iya. Nah kemudian itu juga ulangan 6 ya, itu yang ajarkanlah berulang-ulang Ya. ya, artinya bukan sekali 2 kali gitu. Iya, betul. Kadang-kadang saya kalau ngajar anak saya juga gitu. Ini bukan kata papa loh, papa hanya sebagai eh, apa tangan kanannya Tuhan atau wakil Tuhan. Tugas papa tuh ngomongin kamu. Ya, Jadi pada saat kita makan, pada saat kita jalan bersama sama anak, naik motor itu ya, bahas firman terus gitu loh, Pak. ya. Tapi Jadi, sebenarnya itu gini, salah Pak. Sebenarnya dalam segala hal harus diulang-ulang. Contohnya sederhana gini. Kalau seorang anak belajar piano, bisa nggak belajar sekali udah? Diulang terus. Nah, itu sama tuh. Sama. biar familiar begitu Pak tangannya Pak ya, lincah Iya. Pak ya. Bukan cuma familiar lah, lama-lama tangannya kayak punya mata. Ya, Saya juga kadang-kadang kenapa baru kenal Tuhan, baru ngapain firman-firman, kadang-kadang orang nggak bisa hafal ayatnya di sini. Nah, itu mungkin salah satu untuk mengingat kayak Bapak kan hafal nih ayat ini. Nah, itu mungkin juga dari diulang-ulang terus begitu. betul. loh. Karena diulang-ulang, Pak. Ya. Oke, Tuhan berkati, Terima kasih, Pak. Ya, Terus Pak, Tuhan berkati. baik. Oke, Oke. berikutnya. Selanjutnya Bapak Kris, silakan Pak. Shalom Pak. Shalom. Pak, saya mau nanya, apakah dosa keturunan itu ada ya? Karena orang-orang Kanaan ini kan keturunan anaknya itu cucunya Nuh, Ham dari Ham yang dikutuk. Oke. Kemudian kan dia ditaklukkan sama Israel kan. Apakah Ya. dosa keturunan itu ada? Oke, sebenarnya
di zaman perjanjian lama disebut dosa keturunan. Tetapi kalau kita mengerti sekarang bahwa Tuhan tidak mendendam pada keturunan, tidak. Karena setiap orang harus menuai apa yang ditaburnya. Tetapi kalau orang tuanya jahat, kan dia mendidik anaknya dalam kejahatan. Jadi bisa menular ajarannya, spiritnya nular, bisa. Tapi tidak mutlak. Ketika anak itu sudah mulai dewasa, ia bisa berpikir juga. Nah, banyak sekali kan kasus-kasus di mana orang tuanya dulu nggak benar, tapi anaknya benar. Bisa. Dan sebaliknya Pak, orang tuanya pengkhotbah hebat, anaknya nggak karu-karuan. Bisa juga. Makanya jangan berpikir kutuk keturunan sekarang, sudah nggak ada. Apalagi setelah Yesus mati di kayu salib, segala kutuk dipatahkan. Sekarang urusan kita masing-masing. Apakah kita mengasihi Tuhan atau tidak? Kalau yang tidak mengasihi Tuhan terkutuk, udah titik, gitu aja. Sederhana. Ya. Kalau itu Pak, mengenai Shema Israel itu, saya Ya. pernah dengar Shema Israel di YouTube ya Pak ya. Ya, Cara doanya dia teriak Shema Israel apa jadi mirip itu tetangga sebelah Pak. bukan mirip tetangga sebelah yang mirip. Oh, Jangan dibalik. gitu Itu ya? kan tahunnya Taurat itu kan 1440 sebelum Masehi. Iya kan? Kalau teman-teman kita, tetangga sebelah kan datangnya di tahun abad ke-7 paling. Ya nggak? Jadi Ke-8. orang Yahudi dari dulu sudah begitu, Pak. Shema Yisrael gitu. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Tapi teriak pakai nada yang persis sama itu, Pak. Di mana-mana. Itu. Nah, itu adalah hukum yang terutama. Jangan punya Tuhan lain loh ya, gitu. Jelas ya? Jelas, Pak. Itu aja. Oke, Tuhan berkati. Ya, berikutnya silakan. Selanjutnya Bapak Lubis, silakan Pak. Oke, Shalom Pak Pendeta. Shalom, Pak. Salam sehat Pak. Alam sehat. Oke, Pak. Yang pertama Pak, saya dan mungkin semua kita kagum sama Musa ini ya Pak. Ya, Luar biasa ya. Kalau saya merenung Pak, itu penciptaan itu, jarak penciptaan ke Musa itu kalau nggak salah 4.000 tahun ya Pak. itu menurut perkiraan saja, Pak. Iya. Nah, itu saluknya itu bagaimana ya Pak? Musa itu mencatat menuliskan kejadian itu detail, bahkan ilmu pengetahuan pun ya mengambil sebagai literasi, dan juga agama-agama lain Pak. Apakah Tuhan itu langsung ya kan berbicara ke Musa, itu dituliskan Musa ya kan, atau bagaimana Pak? Kan idealnya kan sebenarnya yang menulis itu kan Adam Pak ya Pak, karena Ya. Adam yang mengalami pada saat itu. Tapi ini kok malah Musa, luar biasa, dan itu detail dan banyak itu menjadi acuan atau semacam kepustakaan daripada agama-agama lain Pak. Itu yang Ya. pertama Pak. Oke, Iya. saya Terima jawab kasih, dulu Pak. yang pertama ya. Iya Pak. Jadi, ini ada perdebatan dalam dunia teologi. Apakah itu Tuhan bicara langsung? Kalau saya percaya Tuhan bicara langsung juga sebagian, bisa. Karena tertulis kan, Tuhan bicara langsung dengan Musa. Bahkan yang menulis 10 firman itu kan dengan jari Allah. Iya Pak. Iya, baik Pak. Iya Pak. Tapi tidak tertutup kemungkinan sejak Adam cerita sama anaknya dong. Nggak mungkin tidak cerita. Hal penting. Dia jatuh dalam dosa, dia cerita ke anaknya. Pasti itu turun-temurun. Estafet ya Pak. Estafet. Sampai akhirnya ditulis. Tapi tentu saja tidak semua. Ada yang Tuhan bicara langsung. Nah, memang itu tidak ada tulisan yang menjelaskan hal itu. Namanya juga ribuan tahun ya Pak. Tapi kita tahu sebagian karena turun-temurun, oral. Sebagian Tuhan bicara langsung. Kalau menurut saya sih begitu. Baik Pak. Lanjut ya Pak. Ya, silakan. Iya. Kan sama-sama kita ketahui generasi pertama itu kan habis ya Pak di padang gurun ya Pak. Ya, betul. Iya, itu karena karakternya tegar tengkuk. Baru kemudian lanjut generasi kedua kan gitu Ya. Pak. Nah, pertanyaan saya Pak, apakah karakter generasi kedua ini lebih baik
dari generasi pertama, Pak? Nanti kita akan lihat di kitab Yosua, Pak. Itu sebenarnya gini, Pak, di kitab Ulangan eh, Musa sudah menulis, Pak, bahwa nanti terjadi diaspora. Diaspora itu dicerai-beraikan. Mengapa? Rupanya masih tegar tengkuk. Nanti kita lihat di kitab Yosua apa yang mereka lakukan. Mestinya mereka takut ya kalau mendengar itu ya. Tapi namanya juga tegar tengkuk. Nanti kita lihat saja ke depan ceritanya apa. Kita akan bahas di sesi-sesi mendatang, Pak. Baik, Pak. Yang terakhir, Pak. Ya. Iya. Kan itu Musa menunjuk penggantinya Yosua. Ya. Iya, tapi Yosua kenapa, Pak, nggak menunjuk penggantinya, Pak? Ketika sampai di Kanaan nanti, ya, itu cerita sesi berikutnya, Pak, memang. Jadi ketika sampai di Kanaan, kepemimpinannya sudah nggak berbentuk seperti itu, tapi berupa hakim-hakim. Berikutnya nanti berupa kerajaan, kan? Kita lihat. Iya, iya. Nah, Iya, minta makanya, raja kan gitu, Pak. ya, makanya minta raja. Nah, jadi memang berubah, Pak. Bukan one man show lagi. Hakim-hakim. Nanti kita lihat. Nanti ada detailnya, Pak. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Tuhan Oke. berkati, Pak. Tuhan berkati. Ya, baik. Selanjutnya Bapak Payaman Sinambela, silakan Pak. Shalom Pak, Shalom, Selamat malam. Pak. Mohon maaf minggu lalu mungkin ada error Ya. HP saya. Nggak clear, Putus Pak. ya, Pak. Ya. Saya yang error Pak. Ya, silakan, Pak. Saya dulu membayangkan waktu Allah atau Musa membebaskan Israel dari tanah Mesir, berjalan mulus sebetulnya dalam perjalanan sampai masuk ke tanah Kanaan. Dulu bayangan saya. Ya. Tapi ternyata mau udah dekat tanah Kanaan pun di sampai ada mata-mata atau masa-masa ke sana malah takut. Betul. Kira-kira kenapa sampai Tuhan, artinya kan udah dijanjikan kepada Abraham tanah perjanjian Kanaan keturunannya, kenapa tidak mulus, Pak, ya? Artinya dalam hal ini terjadi suatu perjuangan. Apa kira-kira implikasi apakah ada implikasi kepada kita orang percaya? Ya. Kemudian waktu Tuhan Allah menjanjikan kepada Abraham setelah keluar dari Ur Kasdim, ada tanah yang kujanjikan kepada engkau. Apakah itu juga tanah Kanaan yang itu juga atau bagaimana? Makasih, Pak. Ya. Saya jawab yang Abraham itu tanah itu juga. Karena janji kepada Abraham akhirnya jelas, Pak. Akan kuberikan tanah itu kepada keturunanmu. Negeri yang penuh susu dan madunya. Nah, itu Kanaan yang dimaksud. Ya. Itu yang kedua saya jawab dulu tuh. Nah, yang pertama, waduh, minta maaf, Pak. Pertama apa tadi ya pertanyaannya? Apakah tanah mana yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham waktu dia disuruh Tidak mulus. Oh iya ya, ingat saya. Jadi begini, Pak. Saya percaya itu Tuhan sengaja juga, Pak. Kalau segalanya mulus, padahal karakternya tegar tengkuk. Malah rusak, Pak. Jadi kita pun hari ini, hidup kita mungkin tidak mulus, Pak. Penuh dengan rintangan, persoalan. Memang itulah hidup. Supaya iman kita itu matang. Kalau kita nggak pernah menderita, nggak pernah ngalamin persoalan, nggak matang, Pak, karakternya. Manja nanti. Jadi bahkan iman yang paling tinggi itu adalah kalau kita menyerah pada kehendak Tuhan. Terserah deh Tuhan, terserah kehendakmu. Gitu. Rasul Paulus mengalami duri dalam daging, nggak disembuhkan oleh Tuhan. Mengapa? Nanti kau sombong. Nah, Tuhan sebenarnya mau melindungi kita juga. Ketika Tuhan menghajar kita dengan cobaan-cobaan, itu tujuannya baik. Supaya kita timbul sebagai emas, seperti Ayub misalnya. Nah, tapi kalau umat perjanjian baru, supaya menjadi anak-anak Allah. Di kitab Ibrani dicatat bahwa ia menghajar anak yang dikasihinya. Orang yang dikasihinya sebagai anak. Kalau tidak dihajar, berarti engkau anak gampangan. Gitu. Jadi memang kita harus mengalami persoalan. Ya, makasih, Pak. Ya, Tuhan berkati, Pak. Berikutnya Baik. ya. Selanjutnya Nyonya Santi Berliana, silakan Bu. Silakan Ibu. Di unmute dulu Bu.
Ini Bu, saya bantu. Diklik aja Bu. Loh, Ya. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Iya, begini Pak. Ternyata banyak juga orang yang nggak suka kebenaran. Hmm. Iya, saya kan baru pertama kali menemukan khotbahnya Pak Witna, saya memang langsung tertarik. Jadi beberapa kali saya dengarin, oh ini bagus juga untuk bertobat, ini dipakai di hari-hari tua seperti ini. Jadi saya mau kirim ke teman-teman saya. Iya. Banyak juga yang terima, tapi ada juga yang ini kirim beberapa kali, 4 kali, langsung nama saya diblokir. Iya Pak, sungguh. Lucu ya Bu ya. Lucu. Orang kasih kebenaran malah diblokir. Iya, diblokir adik saya sendiri juga. Saudara Iya, iya. saya sendiri, adik kandung, Ya. diblokir. Nah, ada apa ini? Ada yang memutus hubungan? Ya udah. Nah, jadi saya pergi ke rumah anak saya. Kenapa kamu blokir nama saya? Tidak, katanya. Iya, kau blokir. Ya, ya sudah, saya nggak perpanjang. Terus saya pulang. Malamnya aku kirim lagi. Nah, terus dia bilang begini, maaf ya, nggak usah dikirim-kirim tuh, kami sudah mantap sama pendeta si B, katanya. Dia sudah ini bagi kami, karena dia sudah diurapi Tuhan gitu. Oh ya, ya nggak apa-apa Bu. Iya, Ya. udah diurapi Tuhan dia, jadi udah mantap. Karena yang subscribe dia juga banyak, setiap dia khotbah ada 20.000. Kalau ini mah belum ada katanya. Jadi saya nggak tahu menau, tapi maksud saya begini, bagaimana Pak hati orang seperti ini gitu, langsung Ya. menolak mentah-mentah kebenaran. Tuh, Ya, oke Bu, mengerti, mengerti. ya. Jadi memang begini Bu, di dunia ini memang begini. Kita membagi kebenaran ditolak tanpa alasan. Bahkan ada yang mengatai kita sesat. Belum mendengar sudah bilang sesat. Itu terjadi Bu di mana-mana. Jadi kita jangan terpengaruh juga Bu, nggak usah terganggu juga. Kalau dia merasa dia sudah punya mendengar firman yang benar dengan pendeta A, ya nggak apa-apa juga asal itu benar. Tapi kalau itu nggak benar ya dia rugi sendiri juga. Semuanya sebab akibat Bu. Kalau kita menolak kebenaran ya dia nggak dapat kebenaran. Itu kecuali kalau dia bilang ini salah, salahnya di sini, nah bisa dibahas. Tapi kalau dengar aja nggak mau ya itu hak dia juga. Itu kehendak bebas namanya Bu. Ibu, Iya. Ibu rajin saja bagi-bagi, tugasnya itu saja. Kalau orang nggak mau ya nggak apa-apa sih. Ini Pak, udah ada yang malah putus hubungan sama saya. Aduh, kok sampai putus hubungan ya orang cuma Diputus Pak. cuma Emang saya dikirimin bilang ngeri aja. sekali kok aku diputus begini. Ya, Diputus. ya sudah Ibu diam saja. Yang penting Ibu Nah, itu berusaha dia. dengan hati tulus, ingin menyenangkan Tuhan gitu aja udah. Ya. Ya sudah. Saya pikir agak aneh sih kalau memutus hubungan segala. Cuma Iya. dikirimin aja ya nggak usah didengar kalau nggak mau kan Ya gitu aja diputus ya. masih. Dia nih diblokir langsung. Aduh, sayang sekali ya. Ya Jadi, sudah, Ibu diam saja. Jadi yang saya tanya gini Pak Witno, seperti apalah Bapak pendeta yang udah diurapi Tuhan itu? Oke, baik. Pendeta yang diurapi Tuhan atau siapapun yang diurapi Tuhan itu bicara dari mulutnya itu pasti kebenaran. Perbuatannya pasti kebenaran. Nggak mungkin dia menyatakan sesuatu tidak sesuai Alkitab, itu pasti tidak diurapi Tuhan. Harus sesuai Alkitab. Yang kedua, perbuatannya harus mencerminkan apa yang dia ucapkan. Kalau yang diucapkan cuman teori tapi nggak pernah diperbuat ya bukan diurapi Tuhan namanya. Kalau soal salah ngomong atau salah nggak sengaja sedikit ya masih wajar. Tapi kalau ngajar sesuatu khotbahnya salah dan sebagainya nggak diurapi Tuhan itu Bu. Tuhan tidak berkenan. Gitu ya. Ya, Ibu. terima kasih Pak Witno. Ya, Tuhan berkati Ibu ya. Nih. Oke, baik. Baik,
Selanjutnya ada Ibu Junita, silakan Bu. Bu Junita, silakan. Shalom Pak Wigno. Shalom. Ya, Pak Wigno, saya mau menanyakan yang di Ulangan 34 ayat 9, dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Yang saya tanyakan, ketika Musa itu meletakkan tangannya ke atas Yosua itu kan, apakah itu ada transfer spirit ya Pak? Oh, oke, baik. Soalnya kan, maaf Pak, Ya, soalnya biasanya kan ada hamba-hamba Tuhan yang juga tumpang tangan, kita apa harus hati-hati kan, kalau memang ada transfer spirit itu kan kita nggak tahu hamba Ya. Tuhan itu Ya, begini, Bu. keadaannya bagaimana. Ya, begini. Soal Musa dan Yosua, Yosua sudah bersama Musa. Jadi spiritnya sudah pasti transfer tanpa ditumpangi tangan. Sebab Yosua belajar terus sama Musa kan. Jadi transfer spirit tidak bisa terjadi instan. Suatu proses. Yang bisa terjadi instan itu kerasukan setan. Kerasukan roh jahat maksud saya. Itu bisa mendadak tuh. Itu pun karena dirinya proses lama tidak bersama Tuhan, kosong, tanpa perlindungan. Jadi kalau soal Yosua dan Musa, Musa menumpangkan tangan, artinya Musa memberkati Yosua, lambang Musa meneruskan kepemimpinan kepada Yosua. Dan tentu saja perkenanan Tuhan mengalir ke Yosua. Karena Tuhan yang memerintahkan Musa juga untuk memilih Yosua. Gitu. Jadi kalau ada yang numpang tangan, ya kalau kita nggak terima ya nggak bisa transfer juga. Kalau seseorang menerima ya bisa transfer. Ya, Tapi biasanya transfer tidak instan juga sih, tidak. Kecuali okultisme ya. Okultisme beda lagi, ada roh lain yang masuk, nah itu beda lagi ceritanya. waktu di gereja lama dulu kan sukanya ada altar call tuh Pak. Ya, Terus ya itu tuh kan biasanya hamba Tuhan itu tumpang tangan gitu kan. ya. Jadi kita harus lebih berhati-hati atau gimana Pak ya? Ya sebenarnya Seperti gitu. tergantung Bu, tumpang tangan untuk apa dulu. Kalau doanya baik ya nggak apa-apa. Kan biasanya tumpang tangan untuk memberkati, untuk ya memberkati kebanyakan, atau untuk mendoakan, kan begitu. Nggak masalah itu, Nggak masalah ya. nggak masalah harusnya. Kecuali memang okultisme ya beda lagi ya. Ternyata dia dukun gitu, nah itu jangan. Iya Pak. Ya, oke. Yang inti sebenarnya pelajarannya Bu, pengajarannya. Iya, makanya itu Pak. Kita kan kalau pengajarannya maksudnya enggak sesuai dengan kebenaran gitu Ya, kan. kalau nggak sesuai jangan diambil gitu aja, nggak bisa transfer ke kita, nggak bisa, Nggak ditolak bisa, aja. ya. Iya Pak. Ya, Iya. oke. Makasih Pak Wigno. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Oke. Ini Bapak Lubis mau nanya lagi, Pak. Ya boleh, silakan. Ya, silakan Pak Lubis. Boleh Pak Pendeta? Ya, Boleh, karena silakan. saya lihat jam saya baru jam 8 Pak. Boleh Pak, silakan Pak. Iya, iya. Ini Pak, ini kan kadang risih juga telinga mendengarkannya. Ya ada beberapa yang menuduh bahwa Alkitab kita itu katanya sudah nggak asli lah, ya sudah dipalsukan lah. Tapi ketika kita tanya mana yang asli kalau begitu, ya nggak bisa juga menunjukkan. Nah maksud saya, apakah karena ini Pak? Apakah karena dari kan Taurat itu kan memang seizin Tuhan, terus masuk perjanjian baru kan ada yang dibatalkan, ada yang disempurnakan, ada yang digenapi kan kira-kira gitu Pak. Ya. Nah, apakah dasar mereka Alkitab kita itu sudah tidak asli gara-gara itu Pak? Kira-kira. Kalau itu saya tidak tahu Pak alasannya bilang tidak asli itu apa. Kan banyak orang menuduh tanpa alasan sama sekali. Banyak itu. Menuduh Alkitab sudah dirubah-rubah. Buktinya mana? Nggak ada.
Ya pokoknya gitu gitu ya. Kalau pokoknya nggak usah dianggap, Pak. Biarin aja lah mau Iya, bicara iya, apapun. iya, iya, iya. Maksud saya siapa tahu Pak, ketika kita mendapat pengajar ini dari Pak Pendeta, kan kita mendapatkan dari ada progres dari Taurat ke Perjanjian Baru, kan kira-kira Betul, gitu Pak. betul. Nah, saya merenung Pak, apakah gara-gara itu ya sehingga mereka menuduh-nuduh bahwa Alkitab kita itu sudah dipalsukan? Iya. Enggak sih. Tapi kalau begitu ya saya pikir ya itu kan berarti karena mereka nggak paham saja, kan Iya. kira-kira gitu Pak. Ya, soal itu Pak, soal Alkitab itu saya bahas berseri Pak. Serinya itu namanya Ineransi Alkitab. Nah, di situ saya bahas bahwa Alkitab kita itu asli. Buktinya apa? Nah, saya pakai bukti. Bukan asal ngomong. Bukan pokoknya. Kalau pokoknya ya percuma ngomong begitu. Buktinya mari kita lihat. Gitu Pak. Ya baik Itu Pak. ada baik. serinya, Ineransi Iya, Alkitab. Iya, Ya. iya Pak. Makasih banyak Pak. Tuhan Oke, berkati Pak. baik. Tuhan berkati. Ya, baik. Selanjutnya Bapak Teteng Ade, silakan Pak. Ya, selamat malam. Selamat malam Pak Teteng. Terima kasih atas penunggannya. Ya Pak, silakan Pak. Pak, ini saya mau nanya Pak, di dalam keluaran kitab Keluaran 20 ayat 4 kan Tuhan melarang untuk membuat patung ya. Ya. Yang menyerupai apapun juga untuk disembah. Ya. Terus ada satu kejadian di Bilangan 21 ayat 8 di mana pada saat itu bangsa Israel kan dipatok ular tertentu Pak. Ya. Suruh membuat patung ular gitu tuh. Ya, Nehustan. Ya. Itu yang jadi pertanyaan saya itu seperti ada kontradiksi gitu, Pak. Tidak. Jadi begini. Itu adalah sarana Tuhan supaya orang yang percaya melihat itu. Itu perintah Tuhan. Ya. Nah, tetapi di kemudian hari Nehustan itu, tongkat yang ada ularnya itu, patung itu dihancurkan, Pak. Kenapa? Karena mulai disembah oleh Israel. Jadi berhala dihancurkan, disuruh hancurkan oleh Tuhan. Begitu. Nah, jadi hukum itu mesti dimengerti bahwa kita tidak boleh punya berhala apapun. Kalau disuruh Tuhan seperti itu ada maksudnya. Di Perjanjian Baru disebut, kamu harus meninggikan anak manusia, Tuhan Yesus maksudnya, seperti Musa meninggikan tongkat ular itu. Nah, jadi rupanya cuma dipakai sebagai kiasan. Bukan dipakai selamanya, bahkan harus dihancurkan itu, gitu. Gitu, ya, Pak. Ya. Begitu ya, Pak Teteng? Ya, Pak. Makasih, Pak. Oke, Tuhan berkati. Menarik ya belajar seperti ini. Luar biasa. Oke, Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita sudahi pertemuan kita, mari kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, firman-Mu sungguh luar biasa. Kami semua diberkati. Terima kasih Tuhan. Sehingga kami boleh belajar, melatih seumur hidup kami untuk taat, untuk mengasihi Tuhan dengan semua yang ada pada kami. Sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan dalam segala hal, kapanpun dan dimanapun. Terima kasih Bapak berkati gerejamu di tempat ini. Bapak berkati program ini sampai selamanya Tuhan ingin. Tuhan berkati semua yang hadir, yang mendukung pekerjaanmu ini. Bapa di surga, mohon berkat untuk kami semua. Berkati kami dengan kesehatan dan umur panjang, agar kami boleh belajar menyempurnakan diri sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.